Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, muallimin dan muallimat Mufid Islamic Academy, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali Mufid Islamic Academy dan kita masuk dalam level ke-10, level yang terakhir untuk Mufid Islamic Academy di level dasar. Pada level yang ke-10 ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang berjudul sebab-sebab kenapa seseorang bisa futur atau kehilangan semangat dalam belajar agama atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ditemani oleh Muallim Rifki dan juga di sini ada Akhi Lutfi dan Akhi Fadil. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kata beliau, "Inna likulli amarin syirra, thumma fatrah. Faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhal. Wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada." Beliau SAW mengatakan sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa di mana kita semangat lalu kemudian kehilangan semangat. Kita sebut dengan futur. Maka barang siapa di saat masa-masa futurnya atau kehilangan semangatnya dia jatuh ke dalam bid'ah, maka dia bisa menjadi sesat. Dan barang siapa yang di masa-masa futurnya dia tetap berada dalam sunnah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, hampir setiap amal ibadah, termasuk diantaranya adalah amal ibadah berupa menuntut ilmu, kita akan dapati masa-masa futur. Masa-masa kita kehilangan semangat ya, dalam menuntut ilmu agama. Maka pada kesempatan di level ke-10 ini kita ingin mempelajari apa sebabnya supaya kita bisa antisipasi. Supaya kalau kita jatuh ke dalam sebab ini, kita bisa segera untuk memperbaiki diri agar bisa diobati sebab yang muncul pada diri kita. Mumpung belum parah gitu. Iya, supaya nggak terlalu parah, nggak terlalu jauh. Hingga akhirnya betul-betul meninggalkan ibadah, bahkan bisa jadi meninggalkan agama. Silakan Muallim Rifki dibaca sebab yang pertama. Sebab futur yang pertama, niat yang salah atau kurang ikhlas. Nah, yang pertama adalah ketika seseorang memang sedari awal niatnya tidak ikhlas dalam belajar agama. Kata Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya adalah karena dunia yang ingin dikejarnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sebatas akan mendapatkan yang sesuai dengan niat hijrahnya. Teman-teman mungkin pernah mendengar ada kisah Nabi SAW hijrah, lalu kemudian ada laki-laki yang juga ingin hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi tujuannya adalah untuk ngejar wanita. Pernah dengar? Nah, ini kisahnya tidak sahih menurut pendapat yang benar. Tapi hadisnya yang sahih. Innamal a'malu binniyat, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi untuk kisahnya ini banyak ulama yang mengkritik bahwa kisah ini tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Tapi kisah tadi meskipun tidak sahih sebenarnya bisa mewakili atau menggambarkan banyak orang yang memang demikian dalam mengerjakan suatu amal tujuan aslinya itu bukan Allah, karena Allah. Apa contohnya seseorang belajar agama tapi niatnya dari awal itu sudah salah atau kurang ikhlas? Apa Lutfi? Belajar cuma untuk mengisi waktu. Belajar cuma untuk mengisi waktu. Ahsan. Ini yang kata orang belajar kalau sempat, bukan menyempatkan untuk belajar. Ya, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ya umumnya bekerja. Kalau memang ada Jumatan baru dia mendengarkan kajian, atau kalau misalnya di sholat zuhur di masjid dekat kantor ada orang isi kultum baru dia dengarkan. Adapun sengaja datang ke majelis ilmu tidak pernah dia lakukan. Jadi belajarnya sebatas sesempatnya mengisi waktu. Jadi kalau nggak ada waktu ya nggak belajar, versi dia ya. Padahal
memangnya Dari sebetulnya ada aja. iya. Dan apakah kita yang ikut kajian ini semua orang yang pengangguran? Enggak. Apa contohnya, Fadil? Belajar cuma karena ingin dilihat orang. Ahsan. Belajar hanya karena ingin dibilang orang itu loh, Masya Allah suka kajian. Soleh. Ya, dibilang soleh. Contoh yang lain apa? Ajang kumpul-kumpul, Ustaz. Belajarnya hanya sekedar ngumpul. Jadi kalau teman-temannya nanti pada absen, Dia juga tidak hadir. dia juga nggak hadir. Contoh yang lain adalah belajarnya cari jodoh. Seperti hadis yang tadi, Ustaz. Betul. Jadi kita dapati misalnya sebagian ikhwan yang terutama bujang-bujang, kajian, rajin, duduk di depan supaya Ustadz lihat ini bagus nih. Atau mungkin ada bapak-bapak peserta kajian yang mereka sudah lanjut usia yang mungkin punya anak perempuan supaya dilihat itu Masya Allah. Ya, jadi supaya dapat jodoh. Manakala ternyata Ustadznya nggak respon, ya kan? Saya ngaji setahun 2 tahun kok nggak pernah ditanyain sama Ustadz ini, kok nggak ada advantage berupa jodoh yang didapat. Akhirnya lama-lama dia pindah pengajian atau memang nggak ngaji. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke sebab yang kedua, kenapa kita jadi malas belajar ilmu agama. Penyebab kedua, kenapa kita menjadi malas untuk belajar ilmu agama, yakni maksiat. Ya. Kita jadi malas belajar agama itu kadang-kadang karena memang ada maksiat yang menumpuk. Atau maksiat yang rutin dikerjakan. Ya, bikin kita jadi malas-malasan belajar. Kata sebagian ulama seperti Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil 'azim. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Apa? Fadil, kira-kira maksiat yang bisa membuat kita itu malas belajar? Contoh pacaran. Pacaran. Misalnya Anda dulu di SMA 1 Balikpapan. Banyak teman-temannya waktu di SMP 1 tuh jawara-jawaranya, begitu masuk SMA 1 dan mulai mengenal pacaran, ya jeblok apa nilainya ya. Bisa dibilangnya nggak ada apa-apanya jadinya. Fokusnya udah pindah, Ustaz. Iya. Begitu. Adapun yang fokus sama belajar, mereka yang jawara-jawara. Yang dulu-dulunya siswa teladan di SMP, yang suka dikirim untuk cerdas cermat. Begitu masuk SMA 1 lalu kemudian mulai mengenal pacaran, ya ini nggak ngerti, itu nggak ngerti karena memang sudah tidak fokus dalam belajar. Ya, itu bisa menunjukkan kepada kita bahwa apabila seseorang dalam ilmu dunia saja bisa jatuh, kehilangan semangat belajar karena pacaran, apalagi ilmu akhirat, ilmu dunia, karena dia memang betul-betul bertentangan. Kita mau ngejar cahaya Allah, tapi kita bermaksiat. Ada nggak ikhwan akhwat pacaran? Ada. Ya. Bahkan termasuk diantaranya ikhwan akhwat yang pondok-pondok ini. Itu kan pondok, ya kan? Pondok-pondok yang ada ikhwannya, ada akhwatnya, itu kadang-kadang salah satu tantangannya adalah pengen gitu. Iya. Kalau bahasa anak-anak pondok itu ada namanya tahandam. Tahandam itu artinya ngeceng. Ya. Jadi kalau misalnya kumpul acara apa kan gitu di pondok, ini ikhwan-ikhwan maju di depan. Itu kayak pengen nampil supaya nanti akhwat-akhwat yang begitulah ya. Ya, pengen dilihat, pengen diketahui namanya gitu. Dan kita dapati memang demikian. Ada sebagian yang sudah hafal 30 juz bahkan akhirnya mengenal pacaran hilang hafalannya. Ya enggak, Vi? Ya. Apa, Vi? Contoh yang lain? Menghadiri acara-acara yang haram seperti konser. Ya, menghadiri acara-acara yang haram. Seperti nobar bioskop. Diajakin teman-teman, ada film nih bla bla bla, yuk kita nonton. Ya, kadang itu di jam gajian, ya kan? Jam sholat bahkan, Ustaz. Bahkan bisa jadi jam sholat. Atau nonton konser
Kalau sudah nonton konser gimana tuh mau sholatnya? Konser lebih asik kan malam biasanya. Mulainya jelang maghrib. Di mana kita di sini dangdung untuk mau persiapan acara musiknya, lalu kemudian kita mau sholat di mana? Sudah masuk sholat isya kita tidak sholat. Ya. Maka kadang-kadang yang seperti ini bisa menghilangkan semangat dalam beribadah, termasuk juga menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara tanda kebaikan agama seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat dunia apalagi akhirat. Contohnya apa? Ya nonton konser, ngabisin duit, memperbanyak harta yang ditonton, mengurangi harta kita sendiri. Gak ada kenikmatan yang lain kecuali hanya sekedar euforia dalam pergaulan, pengen fashion, pengen dibilang orang ngerti musik. Apa contohnya yang lain? Maksiat yang bisa menghalangi ilmu. Kalau makan makanan yang haram, Ustaz? Makan makanan yang haram. Ya, yaitu mengkonsumsi entah sesuatu yang memang haram dari sisi zatnya maupun haram dari sisi cara mendapatkannya. Karena kan makanan haram atau harta yang haram itu dua. Imma haram zatnya, imma haram cara dapatnya. Contoh misalnya daging babi itu haram secara zatnya. Adapun pisang hasil menjuri itu halal zatnya tapi haram dari sisi cara mendapatkannya. Nah, kita makan makanan yang haram itu bisa menghilangkan semangat dalam beribadah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wahai para rasul, ini kata Allah kepada para rasul, makanlah dari yang halal atau makanlah dari yang baik dan beramallah yang soleh. Dan Allah mengatakan makan yang baik dan beramal soleh. Kata para ulama ahli tafsir, ini menunjukkan bahwa ada kesinambungan dan ada hubungan antara makan yang halal dengan bisa beramal yang soleh. Artinya amal yang soleh bisa terhalang apabila seseorang makan haram. Ya. Di antaranya sholat tidak khusyuk, ngaji atau belajar agamanya itu tidak nyambung di otak. Ikut kelas bahasa Arab setengah mati memahaminya. Ya, ini diantara sebab-sebabnya adalah mungkin pernah makan yang haram. Bisa dipahami? Yang terakhir, yang ketiga di sesi yang pertama. Poin yang ketiga, lupa akan keutamaan dari menuntut ilmu. Ya. Di antara yang bisa menyebabkan seseorang itu jadi malas untuk belajar ilmu agama adalah mereka sudah lupa tentang keutamaan menuntut ilmu. Ada banyak orang yang mereka itu misalnya belajar sudah 5 tahun, 10 tahun, ikut kajian sana sini. Ustadznya sudah berganti-ganti. Kelasnya masuk keluar. Ya, artinya sudah pernah masuk, akhirnya keluar lagi. Masuk lagi, keluar lagi, dan seterusnya. Tidak selesai belajar ini karena memang mungkin sudah lupa dengan keutamaan menuntut ilmu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Misalnya meninggikan derajat. Bagaimana kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Tidak sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama? Di sini Allah tanya tapi maksudnya bukan mau jawaban, bukan. Maksudnya tanya tapi mengingkari. Ya. Apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Dan jawabannya jelas tidak sama. Ya, artinya orang yang punya ilmu itu punya keutamaan. Apa Fadil? Bisa masuk surga. Bisa masuk surga.
Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, entah jalan itu abstrak, entah jalan itu jalan konkret, yang dia niatkan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya masuk surga. Nah, apalagi Rifki? Allah menginginkan kebaikan dari dirinya, Ustaz. Ahsan. Jadi kalau kita rajin belajar agama, itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin dia jadi orang baik, caranya adalah Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Dan supaya paham masalah agama harus belajar atau menuntut ilmu. Ya. Nah, banyak orang yang sudah lupa dengan keutamaan-keutamaan seperti ini. Sementara keutamaan menuntut ilmu begitu banyak. Ya. Ketika mereka lupa, mereka sudah tidak punya semangat lagi dalam mengajarnya. Kita ambil analogi, misalnya teman-teman yang sekolahnya SMA biasa. Kan mereka belajar macam-macam tuh. Biologi, kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Ya kan? Mereka ini, terutama yang IPA, ketika ditanya, nanti kalau kamu sudah lulus dari SMA, dan jurusanmu sekarang IPA, kamu mau masuk ke jurusan mana kalau kuliah? Tentu tidak ada yang mau bilang, saya mah jurusannya jurusan yang jelek-jelek aja, yang cepat lulus, yang gampang lulus, kan nggak mungkin. Biasanya memang pintar-pintar, yang semangat belajar, yang memang punya visi, cita-cita ke depan, itu carinya apa? Kedokteran. Kalau anak Balikpapan banyaknya perminyakan, karena di sini banyak perusahaan minyak, atau teknik geologi, atau karena sekitaran Kalimantan Timur banyak batu bara, mereka mau ambil teknik pertambangan, ya kan? Mereka ngejar ini semua. Ketika ditanya, kenapa sih kalian harus ambil jurusan-jurusan ini? Mungkin mereka akan bilang, kami mau jadi orang kaya, ya kan? Karena di sini banyak perusahaan migas. Kalau punya migas tuh, kita lihat rumahnya rata-rata di BB, di Wika, rumahnya bagus-bagus lah gitu ya. Kan gak ada orang kerja di migas jadi engineer lalu kemudian rumahnya gubuk, kan gak ada. Gak punya mobil, gak ada. Mereka tahu keutamaan ya dari sisi duniawi. Kalau mereka jadi dokter, jadi pegawai migas, jadi pegawai tambang dan lain-lain, sehingga mereka berusaha untuk mengejarnya. Mengejar keutamaan yang tadi itu saja. Caranya kalau sudah jelang ujian masuk perguruan tinggi, mereka betul-betul belajar, ya kan, supaya bisa masuk di jurusan yang mereka inginkan tadi ini, yang punya banyak keutamaan. Sebagai catatan, jurusan kedokteran, minyak, tambang, geologi tadi cuma contoh, karena banyak juga orang kaya dari sisi yang lain, seperti mereka belajar sipil, belajar jadi arsitek, mereka punya perumahan, mereka bisa mengembangkan properti sendiri gitu ya. Apakah yang IPA saja? Enggak, yang IPS juga. Yang IPS bilang kami masuk IPS, nanti kalau sudah lulus IPS kami mau ngejar misalnya manajemen UI, mau akuntansi UGM, saya mau kuliah di administrasi negara, administrasi bisnis, hubungan internasional. Yang memang mereka kejar itu semua, tujuannya adalah untuk cari keutamaan duniawi. Ya. Meskipun kita juga tidak menafikan ada juga yang memang setelah itu tidak kuliah, tapi inginnya jadi wirausahawan. Ya, dan itu semua tujuannya adalah duniawi. Dengan kata lain, apabila seseorang tahu keutamaan sesuatu, dia akan berusaha untuk menjalani proses sebaik-baiknya karena dia tahu keutamaan yang akan ada nanti setelahnya. Dalam menuntut ilmu agama, pencapaian tertinggi adalah surga. Dan siapa yang tahu tentang keutamaan surga, yang di dalamnya disediakan oleh Allah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Allah janjikan itu semua. Siapa yang tahu keutamaannya, maka dia akan menjalani prosesnya dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Nah, kalau kita lupa keutamaan yang di sana, tentu kita akan malas-malasan dalam menempuh prosesnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? So, tadi ada disebutkan niat-niat yang salah itu seperti ini, seperti itu.
Jadi pertanyaannya, niat yang benar itu seperti apa? Niat yang benar dalam belajar ilmu agama adalah sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu adalah salah satu amal yang paling utama, tidak tertandingi oleh amal yang lain bagi siapa yang benar niatnya. Ketika beliau berkata demikian, ada yang bertanya, terus niat yang benar itu seperti apa? Seperti pertanyaan antum tadi. Maka kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Caranya dalam menata niat belajar agama yang benar, yaitu dari awal meniatkan belajar agama ini untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Artinya kita belajar supaya kita nih mengerti ilmu agama, dan itu salah satu tanda Ikhlas. bukan tanda Allah menginginkan kebaikan karena kita jadi paham buat diri sendiri. Supaya ilmu itu bermanfaat, supaya ilmu itu tersebar luas dan kita dapat pahala jariah, jangan diniatkan buat diri sendiri saja, tapi juga untuk disebarkan kepada orang lain, diajarkan. Ya, ada pepatah yang mengatakan begini, anak panah bila hanya ada di dalam sarung, di punggung si pemanah, tidak dilepas, maka tidak akan ada buruan yang tertangkap. Singa bila hanya ada di dalam kandang, tidak akan ada yang takut. Tapi kalau dia keluar, maka orang semua akan berlari. Emas itu hanya batu biasa, nggak ada harganya kalau dia di dalam tanah. Kalau dia ditambang, dia digali, kemudian keluar, baru lihat dia jadi suatu benda yang mulia, batu yang berharga. Matahari bila dia diam, tidak ada siang dan malam. Antum pernah lihat air di ember di dalam kamar mandi masjid? Iya. Ya, antum kalau pegang dasar si ember, itu mungkin isinya lumut. Kenapa? Karena air lama berendam. Tapi kalau air itu terus mengalir, ya diganti, maka embernya pun tetap bersih. Iya. Begitu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang sesuatu yang berharga itu harus keluar. Ya kan? Air, panah, emas, matahari, sesuatu yang seperti itu punya harga, punya nilai, itu memang harus dikeluarkan. Bila tidak, diem gitu, nanti lama-lama berkarat, berlumut, dan tidak akan ada kebaikan yang datang. Maka itulah gunanya kalau kita belajar, niatnya dari awal adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Jadi itu niat yang benar. Mungkin ini saja teman-teman yang dirahmati Allah, sesi pertama dari level yang 10. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.